Penangkapan perampok bernama Ilham berlangsung dramatis di Jembatan Layang, Waihalim, Bandar Lampung, Selasa malam. Mobil minibus yang dikemudikan tersangka dihadang polisi saat lalu lintas masih ramai. Rabu siang tersangka telah ditahan di Polsek Sukarame. Ilham merupakan pegawai honorer di kantor Badan Narkotika Nasional atau BNNP Lampung. Ia ditangkap karena merampok truk di Kelurahan Batu Putu, Teluk Betung Utara beberapa waktu lalu. Tersangka dibantu 3 temannya bernama Dodi, Noverli, dan Yakub yang turut ditangkap di kediamannya di Bandar Lampung. Modus tersangka menghadang truk di jalan sepi dan menodong korban dengan senjata api. Tersangka menyekap pengemudi dan kondektur truk. Keduanya diikat dan dibuang di jalan sepi. Menodongkan sejenis pistol terhadap supir atas nama korban Agus. Kemudian yang 2 orang menarik keneknya, kemudian memasukkan ke dalam mobil tersangka. Kemudian korban dan saksi di dalam kendaraan tersangka langsung dibawa pergi. Di mobil itulah, di dalam mobil itu untuk para korban diikat tangannya, kemudian ditutup matanya dengan lakban, kemudian dibawa muter-muter di daerah wilayah Bandar Lampung, kemudian terakhir diturunkan atau dibuang di wilayah Batu Putu. Polisi menyita truk korban, mobil minibus tersangka, senjata tajam dan puluhan butir peluru senjata gas atau airsoft gun. Keempat tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua jambret ditangkap oleh korbannya dan diserahkan ke Polres Pringsewu Rabu siang. Kedua tersangka bernama Sandi dan Agus, warga Kabupaten Pesawaran. Bener ini HP-nya? Keduanya menjambret ponsel milik Okta Aprianto di jalanan Desa Gading Rejo, Pringsewu. Awalnya tersangka yang datang dengan mengendarai motor berboncengan berpura-pura meminjam korek api ke korban. Seorang tersangka siaga di motor dan satu lagi akhirnya merampas ponsel korban. Iya Pak, sampainya saya dapat, saya kepleset mau lari. Dia langsung nyergap saya dari belakang. Terus? Sayanya dilempar ke daerah, ke batu-batuan depan rumahnya itu. Berkelahi di situ? Ya. Siapa yang menang? Iya Pak. Tersangka akhirnya ditangkap warga setelah kalah berkelahi dengan korban yang berupaya merebut kembali ponselnya. Korban ini melakukan upaya untuk mengambil barangnya tersebut dan terjadi perkelahian antara si tersangka dengan pelapor dan dapat kita amankan kedua-duanya dan untuk tersangka kita bawa ke Polsek Gading Rejo. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa diakui oleh si inisial S ini merupakan residivis terkait dengan tindak pidana yang sama di wilayah Pesawaran. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Polisi menyita motor tersangka dan ponsel korban. Kedua tersangka harus kembali menjalani hidup di penjara dalam waktu yang lama. Pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara telah menantinya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Polantas Polres Basuji Rabu siang menerima sepucuk senjata api rakitan dari masyarakat yang diserahkan melalui kepala desa. Senjata api ilegal ini diserahkan pemiliknya yang telah sadar hukum pada momentum peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Alhamdulillah sehat. Kepala Desa Simpang Suci ini atas nama masyarakat dan mewakili masyarakat. Bagi warga yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal kepada polisi, maka akan dibebaskan dari sanksi hukum dan identitasnya dirahasiakan. Sebaliknya, jika ada warga yang ditangkap memiliki senjata api, maka akan disanksi ancaman 20 tahun penjara. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Simpang Mesuji yang telah menyerahkan sepucuk senpi rakitan kepada pihak kepolisian. Semoga ini menjadi momentum semakin eratnya Polri, khususnya Satlantas Polres Mesuji dengan masyarakat di Mesuji.
Demikian. Senjata api jenis revolver ini akan diserahkan ke Satuan Intel Polres Mesuji sebelum dimusnahkan. Polres Mesuji pada tahun 2020 telah menerima 171 pucuk senjata api. 2021 kembali menerima 140 pucuk senjata api yang seluruhnya diserahkan oleh pemiliknya secara sukarela dan telah dimusnahkan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Duka menyelimuti keluarga almarhumah Nuraini, gadis berusia 23 tahun yang menjadi korban tabrakan beruntun di Jalan Insinyur Sutami dekat Pos PJR Sukabumi, Bandar Lampung. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Korban dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Jalan Teluk Ambon, Kelurahan Pidada, Panjang, Bandar Lampung. Nuraini kecelakaan saat dibonceng ayahnya dengan motor sepulang dari kerja. Menurut keluarganya, korban akan melangsungkan pernikahan pada akhir tahun ini. Tahun kemarin kan karena agak operasi ya diundur, kabarnya ke sini. Kita berdua juga udah siap sini ngumpulin dana lah gitu kan. Beberapa udah ada. Sekarang bulan Agustus, insya Allah Desembernya aja kabul. Sakit, udah meninggal di rumah sakit jam 8, langsung gue pulang. Di Semayamin dari malam, jam 9 udah mandi. Nuraini menjadi korban meninggal kedua pada kecelakaan itu. Seorang lagi korban meninggal di TKP bernama Rio Wicaksono, warga Waihalim. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan itu terjadi pada Senin petang. Truk kontainer menabrak 2 mobil minibus dan 5 motor. Penyebab kebakaran diduga karena truk kontainer mengalami remblong saat melewati jalan menurun curam dan menikung. Kecelakaan menyebabkan 2 orang meninggal dan 7 orang termasuk pengemudi truk kontainer terluka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Coba dilihatin, takut ada orang itu.